eh, anak-anak muda ini biasanya adalah sasaran empuknya operasi intelijen. Tadi udah ada beberapa contoh kan. Bahkan untuk negaranya sendiri, misal kayak operasi MK Ultra, yang kita lihat dari engagement sosial media ya, sebenarnya isu ini dilempar, lalu apinya mulai kecil terus lalu membesar dan makin disiram sama bensin oleh para influencer ini yang sebenarnya mereka tuh tidak tahu, hanya menjadi pion di meja besar catur yang dimainkan oleh orang yang dia juga tidak tahu gitu loh. Yang kulihat Pak Prabowo itu agak susah diatur sama asing, gitu. Jadi banyak kepentingan asing itu tidak terakomodir di Indonesia. Ini dibiayai oleh asing itu berarti secara apa risetnya UTA itu memang ada mengarah ke sana? Ada. Itu kita temukan siapa aktornya, siapa organisasinya itu kita temukan. Kalau yang di Indonesia siapa aktornya? To the point aja. Ya terima kasih bersama lagi ketemu di To the point aja. Kali ini kita kedatangan tamu spesial Mbak Ulta Livinia ya. Sebagai apa tadi? Founder Mapan. Milenial untuk pertahanan dan keamanan. Oke, selamat datang Mbak Ulta. Selamat datang Pak. Selamat datang Ulta. Ulta. Seperti itu ya, Ulta aja. Mbak. Iya, Ulta aja Pak. Masih muda soalnya. Iya, masih muda, masih milenial. Milenial apa Gen Z jangan-jangan nih? Zilenial. Irisan ya. Oke. Ulta, nih masih muda, tapi kayaknya saya lihat tentang apa sih? Kajiannya berat. Kajian geopolitik, pertahanan, bahkan terorisme gitu-gitu. Kok menjadi concern apa sih yang mendorong yang anak muda tapi terjun ke dunia ini? Iya Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau ditanya kenapa gitu ya, kok bahasanya berat-berat gitu. Itu penting tuh. Karena aku ingin memulai sih untuk anak-anak muda ini, kita tuh juga harus ngomongin pertahanan, kita harus ngomongin keamanan, kita harus tahu juga geopolitik itu seperti apa gitu. Lalu awalnya itu studiku kan politik, ilmu politik, dan aku mempelajari tentang terorisme. Nah di penelitianku tentang terorisme itu, aku mulai bosen nih karena kok polanya sama dan capek juga membahas nama-nama, menghafal nama-nama si A, si B, abu ini, abu itu gitu kan. Aku ambil yang lebih besarnya gitu. Ternyata gerakan-gerakan teror di Indonesia pun itu terhubung dengan luar negeri. Jadinya aku pikir, oke lah aku kayaknya studinya S2 di Amerika sama Inggris, ku ambil tentang ini deh. Amerika, Inggris sama Prancis waktu itu. Aku studi tentang keamanan internasional gitu. Nah, di situ aku bisa dapat perspektif yang lebih luas gitu loh, melihat fenomena misal terjadi apa di Indonesia. Oh itu karena ada berhubungan dengan luar negeri gitu. Misalnya kayak ini dulu kita punya Jemaah Islamiyah, ada bombing di Bali, ada bombing di kedutaan, ada bombing di JW Marriott waktu itu. Nah itu kan ada dorongan dari luar. Pertama dana, kedua pelatihan, dan tokoh-tokohnya itu kan juga dulunya berlatih bersama di Afghanistan gitu. Jadi aku pikir ini tuh nggak bisa terlepas Pak, dan anak muda yang melek tentang ini tuh harus banyak menurutku. Makanya aku bikin lah tadi komunitas kecil-kecilan, tapi orangnya benar-benar ingin untuk berdiskusi tentang ini. Artinya berarti ini kalau ngeliat tadi ada bombing di Bali, terus di mana gitu, tadi semua ada kaitan dengan dana ya dari luar negeri. Ada konspirasi di sini berarti ya? Konspirasi itu kalau dalam pemerintahannya Trump sekarang hanya 30 tahun umurnya. Jadi ketika 30 tahun operasi-operasi CIA itu udah bisa dibuka gitu, walaupun diredacted ya kayak di ini. Dan kita baru sadar gitu. Makanya butuh anak muda melek banyak tentang ini kan, sehingga mereka melihat ini bukan konspirasi tapi
ini adalah pola yang dijalankan oleh negara-negara lain gitu. Buktinya aja dulu misal agak-agak jauh dikit, tapi ini adalah bukti nyata. Operasi Northwood. Operasi Northwood ini adalah rencana CIA untuk melakukan serangan kepada Amerika sendiri, sehingga nanti dia akan punya semacam justifikasi untuk menyerang Kuba. Juga ada namanya Operasi Zapata, itu melatih anak-anak mudanya Kuba untuk kembali ke Kuba lalu melakukan kudeta kepada Fidel Castro. Lalu juga ini kan fakta yang harus kita terima juga bahwa pelengseran Soekarno oleh Soeharto itu kan juga di backup oleh CIA karena presiden pertama kita terlalu dekat, condong ke Cina waktu itu. Ini fakta walaupun kita nggak suka tapi harus tahu gitu loh Pak. Anak-anak muda ini biasanya adalah sasaran empuknya operasi intelijen. Tadi udah ada beberapa contoh kan. Bahkan untuk negaranya sendiri, misal kayak operasi MK Ultra. MK Ultra itu mereka mengambil anak-anak muda paling cerdas. William James Sidis, Ted Kaczynski. Orang-orang tuh cerdas banget, umur 18 tahun, 19 tahun udah jadi profesor di Harvard. Tapi diambil oleh mereka, dilakukan operasi ini dengan cuci brainwashing gitu, menggunakan LSD saat itu, bagaimana agar dia ini bisa bekerja tanpa bertanya untuk negaranya. Dan banyak sekali yang kita bilang itu konspirasi, ternyata setelah dokumennya dibuka, wah beneran ternyata benar. Nah, ini menarik nih, tadi ada penggulingan Soekarno oleh waktu itu Pak Harto ya, dan di belakangnya CIA ya itu karena terlalu dekat dengan Cina. Nah ini tragedi kemarin nih ramai-ramai kita nih juga dekat acara di Cina nih. Gitu. Ini kira-kira berarti benar dong ya isu-isu ada CIA di belakangnya nih Bang. Utang ngeliatnya gimana? Walaupun pola itu bisa dihubungkan dengan organisasi suatu negara, tapi pola ini juga dilakukan oleh aktor-aktor non-state sebenarnya. Misalkan sekarang ngarahnya ke George Soros, ke USAID gitu. Di Amerika sendiri kan untuk Donald Trump, dia sendiri menghadapi semacam makar juga gitu. Makar, demo, dibentuk, terus penembakan segala macam kan juga mengalami itu gitu. Apakah CIA di baliknya? Nah, ada sekarang mereka itu mengungkap bahwa banyaknya deep state. Deep state ini bisa terhubung dengan apa yang disebut oleh Presiden Eisenhower waktu dia akan Presiden Eisenhower itu waktu sudah selesai menjabat, di pidato terakhirnya dia katakan kita itu harus berhati-hati dengan military industrial complex. Itu adalah sebuah kelompok di dalam negara yang memang menginginkan konflik itu terjadi gitu, karena mereka mendapatkan keuntungan dari situ. Dari bisnisnya. Misal kayak Ukraine itu kan udah kayak seperti labnya senjata sekarang. Untuk uji coba semua. Uji coba dan segala macam. Nah kalau misalnya di konteksnya kita, itu kan banyak pihak yang bermain. Jadi sekarang kami ini akhirnya membuat inilah menjadi profesional. Kita bikin namanya Zero9 Research Center. Di Zero9 ini kita bisa mengambil banyak data itu dari media sosial, OSIN sih, karena ini. Nah di situ kita bisa analisa bagaimana isu ini dikembangkan dari awal, pelan-pelan. Ada prakondisinya sebelum tanggal 25 Agustus hingga terjadi kerusuhan itu. Di situ kita bisa melihat. Jadi dan banyak data-data tersebut yang nggak bisa kita munculkan ke publik sehingga kesannya kayak konspirasi, tapi bukan itu kan. Kita kan bisa dibenturkan dengan hukum, dengan sentimen, dengan negara bagaimana menanggapinya. Jadi kalau misalnya kita punya data ya kita nanti akan advising aja gitu, tapi bukan diperlihatkan ke depan umum. Artinya poinnya berarti ketika Pak Prabowo berapa kali ya kita dengar pidato, ada pihak asing yang bla 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 membiayai gerakan ini, terus sebelumnya kemarin juga siapa Pak Hendro ngomong ini dibiayai oleh asing, itu berarti secara
risetnya UTA itu memang ada mengarah ke sana? Ada. Itu kita temukan. Siapa aktornya, siapa organisasinya itu kita temukan. Kalau yang di Indonesia siapa aktornya? Yang jadi proksinya? Iya, ada lah Pak. Inisial. Pasti langsung tahu nanti takutnya. Kalau misalnya berminat yang itu detail laporan kita itu ada di 09 Research Center. Nah, itu karena saya nggak bisa kan kayak mengungkapkan namanya si ini. Ntar saya kena ini nggak punya duit buat bayar lawyer. Tapi itu bisa diakses publik? Enggak. Tetap harus member gitu ya? Sebenarnya bukan member, cuman kalau misalnya kita diminta pendapat gitu, baik oleh pemerintah, baik oleh stakeholders gitu, ya udah kita berikan. Berarti gitu. semua yang minta pendapat bisa diberikan advice dari hasil research-nya 09 itu? Iya, bisa. Termasuk pemerintah? Termasuk pemerintah. Apakah sudah ada yang minta pendapat itu? Pemerintah? Saya kan baru create ini Pak, jadi baru co-create. Timnya ternyata kan dari podcast sebelumnya, itu kan agak berapi-api orang menanggapinya, ternyata begini-begini gitu. Ternyata tuh banyak anak-anak muda Indonesia tuh yang mau juga tahu untuk ini, dan mereka menghubungi saya gitu, Mbak kita bisa bikin begini loh gitu. Mereka punya skill, saya punya kemampuan buat analisa gitu. Jadi kita gabungkan aja. Gitu. Jadi memang merangkai sebuah fakta-fakta ya sebenarnya itu ya. Dan kalau di Amerika kan jelas ya, nanti 30 tahun semua file akan dibuka. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Akan tetap jadi misteri. Termasuk siapa yang meyakininya. Termasuk tadi G30 SPKI gitu ya. Terus kemudian ada peristiwa-peristiwa, bahkan peristiwa Mei 98 pun sampai sekarang masih kontroversi kan? Masih ada yang pro, ada yang kontra. Nah, gimana ini kalau bagus juga menurut saya Pak kalau misalnya Indonesia itu mulai menerapkan hukum yang reformis juga untuk permasalahan yang intelijen atau di balik layar gitu kan, karena masyarakat kan berhak tahu juga gitu. Cuman nggak tahu ya sampai sekarang apakah belum ada ya Pak, saya juga nggak tahu. Kalau misalnya di Amerika itu karena dia tuntutan dari masyarakat itu ingin keterbukaan ya, jadinya mereka bisa mendorong itu. Dan rata-rata dari yang di Amerika itu dari persepsi publik saat itu dengan yang dibuka setelah 30 tahun itu memang iya. Banyak yang faktanya memang ini bukan konspirasi, ini fakta gitu. Memang itu terbukti gitu ya. Terbukti. Termasuk bagaimana terbunuhnya John F. Kennedy. John F. Kennedy sekarang dibuka, ya kan? Sekarang dibuka. Yang katanya tidak suka dengan the Fed, ya. Berarti ini atau ada ke mafia terlibat gitu, ada hubungannya dengan Kuba. Gitu. Ada hubungan dengan, iya betul. Jadi memang menarik sih sebenarnya kajian ini. Betul. Dan anak-anak muda kita ini kan keponya tinggi ya, pengen tahunya tinggi. Cuman kan kita itu khawatirnya nanti dapat sumber yang tidak jelas, ya kan? Satu, yang kedua, yang namanya informasi sekarang ini kan luar biasa. Ada informasi yang sifatnya jebakan. Ya benar. Ada namanya kalau kita teori bendera palsu ya. Nah itu kan justru nanti kita itu nembaknya ke sono tuh, padahal itu bendera palsu. Orang lagi berjalan ke kanan, tapi bendera taruh di kiri. Nah, gitu. Gimana? Itu sih sebenarnya yang sangat kutakutkan juga. Jadi akhirnya aku kan mau ngobrol dengan Bang Akbar, Mas DC gitu ya. Karena aku takut begini loh. Anak-anak muda itu yang punya ribuan pengikut dan bisa influencer lah ya sekarang ya, kerennya influencer itu ya. Mereka nih tahu nggak sih revolusi itu artinya apa? Gitu. Mereka tahu nggak revolusi itu artinya apa? Ini sedikit sejarah ya. Kata terorisme itu berasal dari kata terror. Terror itu di dalam bahasa Prancis itu artinya the great fear, ketakutan yang sangat menyeramkan gitu kan. Itu terjadi dan itu dilakukan ketika revolusi Prancis. Karena setelah revolusi Prancis itu yang taking power itu kan Jacobin Party.
Jacobin Party ini pimpinannya namanya Robespierre. Robespierre ini adalah teroris yang sangat produktif. Tapi mungkin sekarang udah dikalahin sama Netanyahu ya. Tapi kalau dia benar-benar memenggal semua oposisi. Semua oposisi, semua yang berbeda pendapat itu dipenggal oleh Robespierre itu dengan giletin itu. Yang dibuat oleh Dr. Giletin namanya. Nah, dan kesamaannya adalah influencernya zaman itu juga ada. Oh, oke. Udah ada zaman itu berarti ya? Namanya Jean Marais. Mungkin agak salah sebut ya, tapi itu bisa dicek kok semua yang aku sampaikan. Itu influencernya juga ada. Melalui tulisan, membakar api, gini gitu. Selebaran gitu ya. Sampai 40.000 nyawa hilang. Gara-gara revolusi, naiklah orang radikal, dan kemudian setelah Robespierre ini menjadi korban terakhir giletin, siapa yang taking the government? Napoleon kan? Napoleon, betul. Jadi mereka tuh ngerti nggak sih revolusi itu apa gitu? Jangan asal kayak bawa bendera, terus di negara lain lagi, malu-maluin banget kan? Revolt gitu. Dia ngerti nggak sih gitu? Dan menurut saya ya, 10 korban itu yang sekarang baru teridentifikasi 10 korban. Itu darah mereka tuh ada juga di tangan para influencers ini. Sama seperti Jean Marais yang waktu di revolusi Prancis. Jadi Anda pun bertanggung jawab untuk itu gitu. Belum lagi Anda harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang FOMO, fanatik dengan tulisan-tulisan Anda atau postingan-postingan Anda, membuli orang lain di media sosial. Jadi itu akan berpengaruh ke kesehatan mental mereka juga. Gitu. Menyerukan segala hal yang berubah memprovokasi. Jadi aku tuh tolonglah kalau misalnya kayak gitu kan, kita pikirkan dulu akibatnya apa, seperti apa. Wah, menarik nih. Menarik. Nah, kalau sekarang kembali lagi Ulta, ketika kita ngomong tadi kan udah mulai meriset ya, analisis terutama kemarin yang ada di kita lah yang di Indonesia. Kita nggak nanti ternyata setelah dari kita ada di Nepal, terus ada juga di Dili sebagainya. Tapi sebelum ke sana kita yang di kita dulu nih. Biar tadi kan saya agak menarik juga anak-anak muda kita, teman kita paham nggak sih? Nah itu kita bahas dulu nih. Hasil risetnya Ulta itu sebetulnya kemarin apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kok sampai pergerakannya kalau kita ngeliat hampir rata-rata anak muda, ya kan? Mau di Jakarta, bahkan di daerah itu ya. Terlepas mereka latar belakang dari apapun lah mungkin asal usulnya, tapi rata-rata muda. Kalau dari risetnya Ulta sendiri, apa sebenarnya dari mereka tuh yang mereka tangkap, terus mereka ikut ke sana, apa mereka benar-benar ingin memperjuangkan sesuatu murni, atau sebetulnya kena provokasi tadi yang mungkin dari proksi-proksi itu? Ya, kalau dari data kita, kita bisa melihat bahwa awalnya itu gejolak ini kan terjadi di Pati. Iya. Ini terjadi di Pati dan kemudian mengarahkan ke Jakarta. Gitu. Aku pun sebenarnya setuju dengan kalau misalnya ada yang ingin demonstrasi, protes atau mengekspresikan kekecewaan atau ketidakpuasan kepada pemerintah. Tetapi kemudian ini dimanfaatkan juga harus dilihat gitu, dan juga kalau misalnya kita melakukan protes kan ada hukumnya kan? Ya betul. Ada aturannya, ya, betul. Sampai jam segini ya, sampai jam segitu gitu. Yang kita lihat dari engagement sosial media ya, sebenarnya isu ini dilempar, lalu apinya mulai kecil terus lalu membesar dan makin disiram sama bensin oleh para influencer ini yang sebenarnya mereka tuh tidak tahu, hanya menjadi pion di meja besar catur yang dimainkan oleh orang yang dia juga tidak tahu gitu loh. Jadi kenapa banyak tuh anak muda? Karena kan itu terus kerjanya. Rata-rata manusia, maksudnya penduduk dunia membuka handphone, bermain sosial media itu katanya 6 jam. 6 jaman. Indonesia tuh 7 jaman. Jadi kita tuh di atas rata-rata. Ya. Jadi ya dengan seperti itu kan
kita kemudian disuguhkan dengan budaya FOMO, terus ikut-ikutan nih segala macam gitu, sehingga hilang deh esensi protes itu tadi gitu. Padahal kita protes kan pengen mengekspresikan kita kecewa kepada pemerintah. Saya pun kalau misalnya kecewa pada pemerintah, dulu saya sering nulis di koran dalam negeri, koran luar negeri gitu. Begitulah cara saya mengekspresikan. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi ya protes gitu. Tapi kan ada aturannya gitu. Nah, jika kita tidak mengikuti aturan itu, disitulah penyusup-penyusup ini kemudian mengambil kesempatan. Gitu. Ada nggak Uta di risetnya? Ini kan entah kebetulan ya, atau entah itu sebenarnya by skenario oleh pihak tertentu. Parti rame kan, terus ini masih panas. Di Jakarta itu kan nggak sekonyong-konyong sebenarnya demo, tetapi ada ulah-ulah oknum dari wakil rakyat yang tiba-tiba ngomong yang mungkin menyakiti ya bagi masyarakat. Tapi ketika beraksi tiba-tiba mereka juga hilang semua nih, gitu. Nah ini sebenarnya atau kebetulan atau sebetulnya ada tanda kutip atau mungkin malah benar itu proksi sebenarnya yang mendesain ini sebenarnya ada riset mengarah ke sana. Jadi di riset kita sebenarnya kita udah tahu juga proksinya. Gitu. Ada berarti di desain ini. Iya. Kita ngomong by fakta ya, walaupun saya nggak bisa paparkan, tapi kita nemukan fakta-fakta itu. Gitu. Proksinya ada di dalam apa di luar pemerintah nih? Fakta akhirnya diambil sampel. Kan ini fakta. Sampel untuk menunjukkan kemarahan itu kali ya. Ya kalau apa? Misalnya penjarahan terhadap rumah orang-orang tertentu, itu kan kalau kita ngelihat kok dia ya yang dipilih ya, kok dia gitu kan. Artinya kalau memang kekecewaan itu kan dilemparkan ke institusi kan, tapi institusi ini kan abstrak, makanya harus dinyatakan dengan figur gitu ya. Itu aku setuju bahwa saking banyaknya ini kita ambil sampel kan, gitu. Dan akhirnya menjadi semacam pembenaran gitu ya. Iya, ini kan sebenarnya hal yang nggak kita sama-sama ya, kita sama-sama nggak mau itu terjadi gitu. Tapi Ulta gini, saya coba memahami teman-teman anak muda yang bergerak cukup cepat lah ya. Memang itu dipicu oleh sebuah kondisi objektif ya, bahwa lembaga-lembaga negara kita itu agak lamban untuk merespon perubahan, tuntutan perubahan. Setuju nggak kira-kira Ulta? Enggak. Gimana? Lembaga-lembaga negara kita itu agak lamban dalam merespon perubahan. Tuntutan yang muncul. Tuntutan. Jadi kan aku jadi ingat Obama itu pernah diprotes sama mahasiswa dan dia balasnya kayak gini. Cara bernegara yang paling gampang itu memang dengan cara begitu. Kita ke jalan protes lalu kita meneriakkan ekspresi politik kita gitu. Tapi cara yang paling susah itu adalah benar-benar melakukannya dari dalam gitu. Karena itu ada proses yang harus dilalui sehingga menjadi undang-undang, sehingga menjadi hukum, sehingga menjadi aturan, kebijakan dan segala macam. Itu kan ada proses-prosesnya. Belum lagi kalau misalnya negara kita ini punya multi party yang kayak harus bernegosiasi dengan ini itu gitu. Jadi menurutku tidak lamban juga gitu. Cuman ada proses yang memang harus dilalui gitu. Dan sejauh ini Presiden menurutku responsif banget loh. Misal nih Mas Izin, Presiden dalam satu hari mengumpulkan semua ketua partai, ya kan? Dan mereka bisa setuju bahwa ini dipecat, ini dipecat. Iya, itu oke. Lalu Presiden bilang reformasi Polri karena ada pelindasan itu benar. Lalu akibat kerusuhan ini dan ada provokator bikin tim Satgas gitu. Lalu menurutku sampai saat ini kalau misalnya Pak Prabowo nanti melenceng dari amanah rakyat, aku pun akan bersuara. Tapi untuk saat ini menurutku Pak Prabowo udah sangat responsif. Nah, mungkin sebelum itu kejadian ya, Ulta. Kalau yang Ulta sampaikan itu saya setuju. Responnya cukup baik ya. Akhirnya memang semua sekarang tenang ya, terkendali. Satu persatu tuntutan itu direspon. Tapi sebelum kejadian Agustus itu muncul, itu kan ada kekecewaan di mana-mana. Pajak naik, ya kan. Terus kemudian parti muncul lah ya.
Terus kemudian DPR juga diem-diem saja gitu ya untuk merespon. Kan kita menganut paham gini, no viral no justice gitu ya. Nah, itu yang jelek ya, maksudnya itu. Gitu. Kira-kira gimana kalau itu? Apakah harus kayak gini dulu sehingga presiden menjawab, maksudnya kayak gitu? Iya. Kan instan dan shortcut ya sebenarnya. Ada dua sisi kalau aku. Pertama, memang benar masyarakat lagi menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja. Tapi sekarang coba kita lihat negara-negara lain, Inggris, Prancis, Dili tadi, Nepal, semuanya. Artinya memang ada krisis global. Jangan sesuatu dulu nih, ya kan? Konspirasi banget ya. Tapi memang ada krisis global kan. Ada kondisi perekonomian global yang mungkin mempengaruhi Indonesia juga gitu. Nah, kurasa tanpa protes itu presiden pun dan pemerintah itu akan berbuat sesuatu. Cuman yang ku perhatikan pemerintah itu saat ini propaganda itu penting. Propagandanya kurang, narasinya kurang. MBG itu sudah memberikan makan anak-anak Indonesia 5 kali seminggu, setiap hari. Ya, seminggu tapi terus-terusan gitu. Itu sudah mencapai 27 juta dan sudah membuka 8.000 dapur di 38 provinsi gitu. Nah, tapi kita nggak ngelihat tuh komunikasinya itu, propaganda lah istilahnya, propaganda kan. Propaganda dari pemerintah ya. Iya, jangan propaganda tuh kesannya kayak negatif gitu. Padahal enggak juga. Itu kan bahasa bagaimana mengkomunikasikan seni gitu. Nah, ini tuh belum banyak gitu. Dan juga bahwa kenapa sih kita tuh nggak ada yang ngomong influencer tuh kenapa nggak ada yang menyoroti bahwa Indonesia kemarin habis rilis satelit tuh, ya kan? Tapi nggak ada yang ngomong, nggak ada propagandanya gitu, sehingga masyarakat kan jadi kayak bertanya, apalagi zaman sosial media kayak gini, nih pemerintah ngapain sih gitu. Jadi agak kurang di propaganda atau narasi pemerintah lah secara halus. Sementara propaganda negatif itu dari luar itu masif banget gitu. Nah, jadi memang ini frekuensinya kalah banget. Nah, jangan-jangan kalau kita ngurut tadi ya, ada juga yang masuk proksi kita, termasuk apa sih istilahnya ya? Komunikasi propaganda yang kurang ini ada juga yang bermain di situ. Ada, sangat ada. Mereka, jadi kita di tim Zero Nine itu kita mengumpulkan data. Aku pun sudah berteriak ini dari, tapi karena aku bukan influencer ya, jadi kurang didengarkan. Jadi mungkin benar juga tuh no viral no justice. Jadi viral dulu baru nanti didengarkan gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu, dari bulan Juli kita lihat ya, itu ada 20 ribuan akun yang akunnya tuh asli tapi palsu gitu. Jadi kesannya kayak dia aktif, tapi kita tahu ini kok posting cuma repost doang gitu, nggak ada ini. Itu dari beberapa bulan yang lalu tuh memainkan isu. Awalnya tentang bubarkan DPR, habis itu mainkan tentang anggota DPR gini-gini, sampai di Agustus itu turunkan Prabowo. Gitu. Ada suara itu. Nah, jadi mereka memainkan algoritma ini untuk pengkondisian ya? Iya, namanya kita panggil kan kalau di intelijen tuh prakondisi gitu. Jadi udah ada prakondisinya ini. Nah, influencer-influencer ini yang bahkan teriak-teriak dari luar negeri itu, seperti yang aku bilang tadi, hanya pion yang digerakkan. Dan kebetulan dia menguntungkan bagi orang yang berkepentingan ini, maka dinaikkanlah itu gitu loh. Padahal mungkin ya Pak Izin, itu banyak yang bikin kayak dia juga. Tapi ya mungkin dia lagi beruntung dia yang dinaikkan gitu. Berarti kalau kita rangkai ya, ujung-ujungnya berarti ada kerusuhan, ada terus sumbat propaganda dari pemerintah untuk program-programnya ya gitu dan sebagainya. Ada yang mengelola yang ujung-ujungnya kalau tadi disebut Tuta kan ada terakhirnya turunkan Prabowo. Jadi ada proksi-proksi itu juga memang endingnya untuk gulingkan Prabowo. Menggulingkan pemerintah gitu kan. Ya kalau misalnya di pemahaman saya kenapa mereka tidak mau dengan pemerintahan sekarang ya karena geopolitik lagi gitu. Ya, sama kasusnya dengan
apa namanya dulu Pak presiden pertama Jokowi dengan presiden kedua gitu kan. Presiden Soekarno Pak Soeharto ya. Jadi tidak terlepas dari geopolitik global ya. Karena ini forumnya agak serius, aku pengen bilang sebenarnya sesuatu yang kupahami sepertinya kayak gitu kejadiannya. Di negara kayak kita ini, kalau ada pemimpin itu hanya dua macam. Yang pertama pemimpin yang hanya ingin mempertahankan kekuasaannya, berhubung kita demokrasi dan kita cuma ada 2 periode, itu aman dan lancar hingga akhir soft landing gitu. Yang kedua adalah pemimpin yang benar-benar tidak bisa berkompromi dengan asing, sehingga dia akan mengalami gejolak terus di masa kepemimpinannya. Yang kulihat Pak Prabowo itu agak susah diatur sama asing. Gitu. Jadi banyak kepentingan asing itu tidak terakomodir di Indonesia. Dia ingin memajukan, beliau ingin memajukan kepentingan beliau kepentingan cita-cita ya negara yang beliau pahami gitu. Cita-citanya itu ya sampai ini ya. Jadi tidak bisa diatur lah gitu. Nah ini beliau akan menghadapi susah diintervensi lah gitu kira-kira ya. Akan terus menghadapi gejolak yang dan sekarang kita juga udah ngelihat nih ini ada upaya lagi gitu. Ini salah satu contoh nih. Ya ada pengaruhnya mungkin ya. Bagaimana Pak Prabowo ini begitu aktif untuk di BRICS gitu misalnya. Atau kemarin hanya datang ke China tidak lebih dari 10 jam ya. Untuk ikut parade militer yang menjadi perhatian Barat yang luar biasa. Tetapi faktanya nanti Pak Prabowo mau pidato yang urutan ketiga di sidang umum PBB. Setelah Brazil, Trump dan Pak Prabowo gitu. Artinya apa artinya ini Ulta? Artinya kalau aku ngelihat kan masih bisa bermain di antara mendayung di antara dua pulau. Dua pulau. Jadi ya memang unik ya Indonesia ya. Yang pemimpinnya memang harus paham betul tentang bagaimana cara bermain, bagaimana cara berhenti. Nah kalau secara geopolitik sebenarnya, biar anak-anak muda nih, Gen Z terutama yang kalau ada, ini mungkin boleh dikoreksi, kita bukan bermaksud justifikasi ke adjustment ke Gen Z ya, katanya Gen Z itu lebih seneng dengan melihat langsung video-video daripada membaca gitu, ya kan gitu. Saya dengar aja takut diprotes sama mereka kan gitu, dari protes lagi gitu. Nah, mau kita ketemu ini. Nanti tulisannya di komen. Nah itu kan nongol ke video kan, nanti rekaman dengan video. Apa sih sebetulnya Ulta kalau dari riset-riset yang Ulta hasilkan, kenapa sih Indonesia begitu seksi sepertinya untuk diutek-utek sama apa istilahnya? Asing. Asing diutek-utek apa lah bahasanya? Apa sih sebenarnya? Ini kan ilmu hubungan internasional itu Pak, politik internasional itu yang mengatakan bahwa yang ku pahami mazhabnya itu ada banyak, tapi yang ku pahami itu adalah mazhab realisme. Bapak kan lebih paham. Markentau. Ya realisme. Nah mazhab realisme yang ku pahami itu dari John Meishammer. Nah bahwa di dunia ini itu tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada penjamin bahwa satu negara akan bisa di rantai paling tinggi kekuasaan sebagai hegemon gitu. Itu tidak ada aturannya di dunia ini. Makanya dia sebut itu dunia yang anarki. Politik internasional itu anarki. Bukan anarkis ya, tapi lawan dari hierarki. Nah, kalau hierarki itu kan ada strukturnya, ada aturannya, ada apa. Kalau ini anarki. Jadi setiap negara itu untuk melakukan defend negaranya, untuk mengamankan negaranya, ya dia akan terus berusaha untuk menjadi yang terkuat gitu. Permasalahannya dunia yang unipolar. Unipolar itu artinya satu negara menguasai seluruhnya, menjadi polisi dunia lah gitu. Itu sudah berakhir semenjak Cina naik. Dulu sempat kita bipolar. Bipolar itu dua negara ya, USSR sama Amerika. Nah, USSR ini runtuh di Desember 1991 dengan banyaknya pecahan negara-negara waktu itu. Kemudian Amerika mengisi sebagai negara satu-satunya yang terkuat dan di situ kita masih aman gitu. Nah, sekarang posisi politik
internasional tuh bergeser ke multipolar. Ada yang paling terkuat sekarang ya Cina. Secara ekonomi. Lalu Amerika, kemudian Rusia. Yang paling lemah di antara terkuat gitu loh. Tapi harus ingat juga kalau misalnya Rusia ini punya relative power. Relative power ini adalah cadangan nuklirnya yang paling banyak, ada sekitar 6 ribuan. Kalau Amerika masih 5 ribuan gitu. Nah, ketika dunia ini multipolar, negara-negara adidaya ini tuh kan akan terus berantem lah istilahnya. Walaupun nggak kelihatan dia pukul-pukulan, maksudnya bukan itu, tapi berantem untuk memperebutkan pengaruh influence gitu. Nah, di zamannya Pak Jokowi itu menahan diri untuk menyatakan bergabung dengan BRICS. Walaupun niatnya sudah disampaikan, tapi BRICS meminta ada surat resmi pernyataan niat itu. Nah, itu ditahan sampai akhirnya Pak Prabowo yang merealisasikan. Di situ kan sudah menjadi sinyal, apalagi Pak Prabowo datang ke Rusia dan lebih memilih datang ke Rusia dibandingkan G7 waktu itu kan sudah menjadi sinyal juga. Dan utusan khususnya Rusia juga sudah bernegosiasi dengan Menhan kita tentang bagaimana membuka kerjasama yang lebih produktif antara militer kita dengan militer mereka gitu. Kenapa menjadi seksi Indonesia? Amerika, Australia, dan Britain, Inggris, itu mereka punya aliansi namanya AUKUS. AUKUS ini menyepakati investasi submarine bertenaga nuklir, kapal selam bertenaga nuklir di Australia. Kalau pecah perang di Laut Cina Selatan, Indonesia itu akan menjadi jalur di mana senjata-senjata alutsista submarine atau pesawat-pesawat itu akan lewat. Gitu. Belum lagi kalau misalnya Indonesia dan Rusia benar-benar bersepakat untuk membuka lapangan landasan udara tempur ya di Biak sana. Di Papua. Sedangkan Biak itu sangat dekat dengan ya Guam. Ya di mana bukan troops Amerika ya. Semacam stationnya Amerika ada di situ dan juga dekat dengan Australia. Nah, itu kan Indonesia ini menjadi seksi. Nah, itu saya ngelihatnya kayak gitu secara geopolitik. Dan juga Indonesia ini secara ekonomi sangat dekat dengan Cina juga. Salah satu penerima Belt and Road Initiative Funds juga kan melalui kereta cepat dan lain sebagainya gitu. Berarti sebetulnya kalau ngerangkai dari ceritanya si Ulta tadi ya, Indonesia ini akan terus diusah diganggu-ganggu terus ya dengan ragam cara, Bro ya. Apapun itu. Jangan-jangan ya. Kalau salah dikoreksi, namanya juga mau nanya. Saya belum pernah riset, mumpung ada yang udah riset gitu loh. Ada kok nggak selesai waktu itu, ada kita ngundang Bang Ali Ngabalin soal ijazah kok nggak selesai malah makin rame ijazah Jokowi. Kata Bang Ngabalin ini ada proyek besar di balik ini. Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa ada orang besar di balik ini. Ini sebetulnya apa memang sengaja biar ini gaduh ini dipelihara oleh sekali lagi proksi itu yang sekarang juga akhirnya Pak Prabowo juga ganggu atau sebetulnya ini nggak ada kaitan sama sekali? Kalau kaitan aku lebih melihatnya kalau dari narasinya Abang tadi upaya untuk mengalihkan isu tuh mungkin ada gitu. Tapi kalau misalnya ada orang besar ini siapa, aku nggak ngerti itu siapa. Ya. Tapi kalau kegaduhannya itu yang dipelihara, kegaduhan itu dipelihara sangat mungkin. Gitu. Tapi sebenarnya nggak ada kaitannya. Jadi mumpung rame, tumpangin aja sekalian gitu. Iya. Tapi menarik juga yang soal narasi. Tadi kan narasi versi pemerintah ya, yang disebut propaganda tadi kan ternyata kalah sama narasi bikinan tadi proksi-proksi. Akun ini kan saya jadi ingat gini, Ulta. Mungkin dirimu juga mengkaji ilmu politik ya. Kita itu dinilai dari beberapa ahli yang saya temui dan beberapa literatur. Kita itu terlalu inward looking. Jadi kita itu sibuk berantem di dalam negeri sendiri. Sampai kita tuh lupa. Kita itu hidup di tempat yang sangat besar, di posisi yang sangat strategis dan musuhnya banyak. Makanya kapan kita harus outward looking nih? Sekali-sekali lah kita
ganggu negara lain lah gitulah. Ya dalam konteks ini ya. Jangan sampai kita terus yang jadi objek gitu. Iya. Kalau ganggu negara lain kayaknya enggak sih. Enggak, tidak disarankan karena kalau di dalam offensive realism itu untuk mengganggu negara lain itu sebenarnya dibenarkan dalam teori itu karena dengan itu kita menjadi aman katanya ya. Tapi kata kan teori kita itu. Kembali ke tapi kita tidak punya kemampuan untuk itu juga. Iya, satu tidak punya kemampuan, yang kedua kita terikat dengan tujuan negara ya. Iya. Untuk menentang penjajahan di atas bumi aja. Benar. Ya itu aja kan. Jadi yang bisa kita lakukan, apalagi presidennya Pak Prabowo sekarang yang paham sekali lah tentang geopolitik ini gitu. Cuman itu juga harus diimbangi dengan anak-anak muda nih yang melek juga gitu. Kalau enggak ya dia bakal inward looking terus gitu. Itu makanya kita itu terlalu sibuk ngomongin kesalahan. Iya pasti kesalahan di dalam itu pasti ada. Tapi begitu sibuk terus disibukkan tanpa sadar. Kita itu udah termakan isu dari luar tadi yang bendera palsu gitu. Ya kita ini lagi Pak Izin harus mencerdaskan lagi, mengedukasi, naik level lah kita gitu. Setuju aku. Gimana caranya usulannya Ulta? Ini menurut Ulta gimana nih? Biar gini, saya juga khawatir ya. Anak-anak sekarang itu, waduh nanti kita diprotes ya. Anak-anak sekarang itu memang sangat well informed ya, cepat banget nangkap sesuatu, tapi waktunya untuk menganalisisnya itu yang nggak ada. Jadi mana FOMO yang, gitu. Ya, FOMO ya, mana yang voice, mana yang noise kan. Yang kemakan campur-campur. Nah itu dia. Iya. Kadang-kadang malah noise-nya yang lebih banyak dimakan. Iya. Dan itu yang dimanfaatkan orang lain. Proksi-proksi yang sudah menunggu waktu. Itu yang dimanfaatkan. Ini Indonesia ini gampang nih. Bahkan saya itu penasaran. Ada nggak ya riset yang mengatakan bangsa mana yang paling mudah diadu domba? Dari level misalnya 1 sampai 10 itu Indonesia masuk ke peringkat berapa ya? Ada ratingnya nggak gitu ya? Kayak belum ada ya, Uta? Belum deh kayaknya. Cuman aku pun sempat berpikir waktu itu kayak, mungkin aja ya negara lain itu mengadu domba kita sehingga mereka nggak repot-repot buang rudal ke sini kan. Rudal kan mahal Pak. Gitu. Kalau adu domba kan tinggal ya medsos aja dimainkan gitu. Karena dari dulu sejak dijajah kan kita selalu politik divide et impera. Sampai sekarang masih dipakai. Cuman caranya aja beda-beda, ya kan. Sekarang kan pakai algoritma ya kan. 20 akun cukup untuk mengguncang orang semua jadi salah paham gitu. Iya, benar. Cuman kan kita juga dihadapi oleh permasalahan yang sudah dibilang dari abad sebelum Masehi kata Sokrates kan bahwa masyarakat itu lebih cenderung untuk memilih orang yang memberi dia gula-gula. Jadi istilahnya dia kan demagog. Gitu. Demagog, Makanya ketika ini mungkin tidak enak atau Gen Z dan orang-orang seumuran saya tidak suka mendengarnya, tapi ketika anggota DPR, saya sebenarnya kesal juga ya, disclaimer dulu sama anggota-anggota DPR kayak Syahroni dan lain-lain tuh saya kesal juga. Cuman DPR itu kan kita yang milih, ya kan. Dia flexing itu karena ada pasarnya. Waktu dia flexing, itu banyak yang minta-minta, banyak yang muji-muji, komentarnya banyak, viewersnya banyak, dan dia akan mengulangi itu lagi karena ada pasarnya, dia pikir gitu. Jadi ketika dia flexing, ya karena ada demand, ada supply. Jadi ketika misal ada selebgram atau influencer itu bagi-bagi uang gitu, yang dilakukan masyarakat kan meminta uang itu dan membuat itu viral sedemikian rupa gitu. Jadi ketika mereka dipilih, itu harusnya kita refleksi ke diri kita. Kok kita memilih orang kayak gitu sih gitu? Kok kita kasih panggung kepada orang yang kayak gitu? Kalau saya sih mikirnya kayak gitu. Kenapa saya kasih panggung? Karena vote itu kan adalah tanggung jawab. Makanya Plato dan muridnya Plato, Aristoteles itu kan mengkritik benar cara voting itu, bahwa tidak semua orang bisa vote, bahwa orang-orang yang bisa punya kebijakan, punya kebijaksanaan dan punya rasionalitas yang bisa melakukan vote gitu. Bukan one man one vote ya? Ya saat itu one man one vote, tapi itu pun dipilih orang-orang itu. Perempuan kan dulu nggak bisa vote di zamannya mereka, Athena itu. Nah sekarang kita kemakan sama para demagog ini yang jualan gula-gula gitu loh.
Tapi di kita ini kan sekarang justru itu yang kita setuju, kita harus naik kelas itu kan. Naik yang kelas. sekarang fakta yang ada sampai sekarang kan masih banyak sekali mereka yang mau naik malah turun lagi, merendahkan kelas lagi. Misalnya ada, kita mau ngomong pemilu lah katakan. Sekali lagi disclaimer bukan menuding ya, tapi saya yakin pasti ada lah 1-2 gitu, meskipun nggak ke permukaan. Sudah mantap nih mau memilih A. Mungkin paling kecil ke Pilkades lah, mungkin paling di bawah, atau pilihan RT gitu. Udah memilih A. Itu bagus sebetulnya, tapi ada A sama B. Ketika si A gratis, si B ada gula-gulanya, ini luntur loh. Iya, bener nggak? Pasti. Itu kan di kita istilahnya itu, kan serangan fajar nah, itu ya. Yang kadang-kadang dari awal udah mantep. Contoh yang paling baru ini, entah benar entah tidak, yang di Pati. Yang mau ada gerakan jilid 2, jilid 3. Kan terakhir akhirnya tersebar video bahwa siapa si penggeraknya itu kan ketemu sama Bupati. Saya nggak tahu ketemunya apa ya, tapi faktanya kan aksinya akhirnya tidak jadi. Nah, akhirnya kan jadi timbul tuduhan-tuduhan yang enggak kan, oh, dapat inilah, dapat itulah gitu. Nah, yang begini-begini kan di kita tuh masih jadi apa ya kayak? Iya. Jadi trennya atau apalah itu bahasanya itu. Aku setuju. Waktu habis dari Bang Akbar Faisal, beliau bilang pas aku mau balik, Ulta harusnya orang-orang kayak kamu nih yang di DPR ini sama macam. Dan aku bilang, wah Bang, aku bukan siapa-siapa, uang pun tak ada gitu kan. Demokrasi itu kan mahal, biayanya tinggi gitu. Udah pasti butuh uang gitu. Siapalah orang-orang kayak kita. Tapi beliau kayaknya beliau kan sangat aktif di politik, tapi memberikan inilah semacam harapan. Katanya saya yakin setelah kejadian ini yang Agustus itu sepertinya politik Indonesia tuh akan berubah, dia bilang gitu. Jadi semoga saja masih ada harapan untuk kita jadi pemilih yang bijak, dan orang-orang yang kita pilih ya semacam orang-orang di parlemen US kan bagus-bagus gitu. Karena di US tuh sangat sakral, punya partai itu lebih sakral bagi mereka, bahkan lebih sakral dibandingkan agama. Kalau misalnya dia Protestan, Katolik itu masih bisa bersahabat, tapi kalau antara Demokrat sama Republik ini dan dalam keluarganya ada dalam satu keluarga Republik, ada 2 Republik dan Demokrat. Iya itu kan, wah itu sudah nggak ketemu ya. Itu mungkin kalau fase di kita waktu itu ketika cepong kampret itu kali ya. Kan waktu itu kan banyak waktu itu kan, meskipun sekarang udah nggak ada. Jangan-jangan itu algoritma juga tuh. Nah itu dia. Nah tapi balik lagi deh soal ke ininya. Tadi ada kan sempat si Ulta dapat analisisnya adalah ternyata betul itu ada yang mengelola, ada proksi yang mengelola, ketika bukan kebetulan ternyata ada rame-rame di Pati, terus di Jakarta ada oknum anggota dewan yang ngomong aneh-aneh, masyarakat marah sebagainya. Itu ternyata ini bukan hanya kebetulan kan. Tadi analisis si Ulta. Pertanyaan aku adalah, kira-kira sekarang udah adem nih, terus udah ada 17+8 tuntutan itu kan sebagian juga mulai diakomodir kan itu sama presiden. Mereka sampai sekarang yang para proksi-proksi ini masih terus bergerak di bawah tanah atau gimana? Kalau pionnya itu kan akan selalu available. Pion itu kan tinggal menunggu trigger aja, perintah gitu dari proksi yang Bapak sebutkan tadi. Proksi ini yang ku baca masih akan terus mencoba. Yang penting itu ada trigger aja. Trigger, dia baca, dia kasih perintah. Perintah ini bisa langsung dan tidak langsung loh. Kita tidak menyadarinya aja gitu. Nah, itu pun akan terjadi lagi. Yang ku yakini ini sisa berapa? Bentar lagi setahun pemerintah Pak Prabowo, tapi 4 tahun ke depan nih pasti masa-masa yang bukan pemerintahan yang kayak walking in the park lah, kayak gampang menjalaninya gitu. Yang perlu sekali itu adalah intelijen ini gunanya untuk kontra kan, untuk cegah dini. Itu harus kuat, dan sangat penting itu tahu geopolitik gitu.
akan berbeda sekali dengan akan berbeda sekali intelijen yang sekarang dengan seharusnya berbeda dengan yang lama gitu. Dan the age of buzzer itu harusnya harus berakhir gitu. The age of buzzer itu, karena sekarang itu yang menjadi alat tools untuk memecah masyarakat gitu. Tapi menurut Ulta ada nggak kaitan? Kalau ada nggak kaitan, ya kita buktikan ya. Tapi pola-pola seperti yang dilakukan di Nepal, di sini mungkin ya, terus kemudian di Filipina, di Dili, itu mirip kan? Menggunakan media sosial ya, untuk menggerakkan, membakar emosi, dan akhirnya diwujudkan dengan tindakan nyata yang destruktif lah ya. Itu kan tujuannya untuk menguasai entah ekonomi, entah apa ya, minimal menimbulkan instabilitas di negara itu. Berarti kan ada yang menggerakkan dong? Ada. Secara global ada ya? Aktornya ada ya? Ada. Baik itu non-state atau state aktor? Yes. Kita di Zero Nine itu sudah tahu. Sudah tahu, oke. Kalau misalnya, ini kan sering disebut-sebut ada namanya elit global. Gimana? Ada nggak mereka eksis? Ada sekali. Bahkan di Amerika mereka juga masih sangat eksis. Karena itu tadi military industrial complex yang disebut oleh Eisenhower itu masih sangat kuat. Sekarang kan ini sih bisa disebut sih, misal kayak Larry Fink-nya BlackRock gitu kan, menguasai di mana-mana proyeknya ada, ya kan. Juga kalau bergeraknya secara humanitarian ada OSF-nya George Soros. Bergeraknya secara humanitarian di Amerika sendiri ini kan udah problematik sebenarnya, makanya Trump setuju dengan adanya Department of Government Efficiency itu, DOGE yang dipimpin oleh Elon Musk itu, menyelamatkan ratusan triliun dari USAID. Yang USAID itu selama 25 atau 15 tahun terakhir, tolong dicek, pokoknya selama kurun waktu itu memberikan dana kepada OSF itu sebesar 4,5 triliun rupiah. Dalam USD itu 250 million USD gitu. Dan ini kemana-mananya itu ya. Jadi memang ada menggerakkan, sudah memetakan di seluruh benua ini, sudah ada proksinya masing-masing ya. Oh sudah. Kamu gerakkan ini, Indonesia kasih dong isu tentang ijazah gitu misalnya. Pati gerakkan dong isu tentang ini. Malaysia kemarin sempat juga kan, isu tentang tarif Trump kan, akhirnya Anwar Ibrahim juga agak tergoyah juga. Malaysia juga akan digoyang juga akan nanti digoyang itu. juga terus ya. Pasti. Venezuela. Nah, Venezuela lagi digarap ya. Iya, pasti itu. Tapi yang aku penasaran itu di Indonesia sendiri nggak hanya pion-pion yang turun di lapangan loh, tapi akhirnya masuk ke kalangan kabinet, akhirnya 5 itu sampai ke pental. Terus di DPR juga ramai. Ini sebenarnya mereka itu benar-benar memang jadi korban atau sebenarnya sudah berhasil masuk ke sana nih cahaya dari proksinya. Elit global. Aku nggak berani, itu kan Pak Presiden yang tahu pertimbangan kenapa. Ya tapi paling tidak dari analisisnya gimana tuh Ulta? Aku nggak berani. Nggak berani. Tapi pasti. Karena aku berani kalau aku membaca sesuatu, membaca riset atau membaca data itu aku berani. Tapi yang kalau kayak gini kan asumsi-asumsi gitu. Wah aku ini, kalau datanya cukup aku akan katakan. Tapi kalau enggak, jangan sama nanti aku kayak para influencer itu gitu. Iya kan? Berarti selama ini Ulta ini kan juga influencer ya, aktif juga di sosial media. Aku nggak ngerti, kalau ada satu hal yang ku influence itu adalah nasionalisme itu aja. Ya artinya influencer juga dong. Sebutannya begitu. Sebutannya begitu, tapi aku nggak pernah merasa lah, nggak pernah merasa. Berarti sering dikomplain sama yang kemarin menggerakkan itu. Ada juga. Ya? Cuman kalau aku bilang kan killing with kindness gitu. Jadi kayak ya ngapain sih kita harus dia kan anak-anak NKRI juga gitu loh. Ya mestinya kayak model kelompok-kelompok diskusi itu penting loh. Biar kita tidak kemakan FOMO ya. Iya, itu penting banget. Jadi untuk menyaring informasi dan menganalisa dengan objektif itu penting loh. Setuju banget. Termasuk diskusi ini. Kalau tadi 5
anggota kabinet kepental nggak mau analisis. Pertanyaan aku adalah kok sampai ini dari macam-macam ini, kok ujung-ujungnya ada juga reformasi kepolisian itu kira-kira juga dalam rangkaian ini apa kebetulan memang tuntutan dari ini? Ulta sampai ke situ juga nggak risetnya? Aku nggak ada riset khusus untuk kepolisian, tapi menurutku reformasi itu boleh dilakukan terhadap institusi apapun gitu. TNI kita reformasi ya. Kalau polisi ada kebutuhan untuk reformasi ya nggak apa-apa kan, kenapa tidak gitu. Jika itu bisa menjadi yang lebih terbaik gitu, bisa memperbaiki suasana gitu, situasi, dan nanti Polri bisa bagaimana menghadapinya. Dan dulu di 10 tahun yang lalu kan nggak ada yang berani kan menyuarakan itu. Sekarang Pak Prabowo menurutku sangat tegas dan responsif itu. Polri direformasi. Berarti datanya udah tersaji dengan lengkap ya mungkin Pak Presiden ya. Pasti untuk mengatakan sesuatu kan pasti dipikirin dulu. Pasti. Oke. Sebelum terakhir pengen tanya, penasaran, mumpung ada ini siapa tuh masuk riset. Mudah-mudahan dijawab kuliah ini. Ya. Ada nggak analisisnya kemarin sempat rame? Kita ngomong siapa Ferry itu udah selesai lah, dia sama polisi udah, sama TNI udah berdamai. Tapi ketika dianalisisnya di Ulta itu, memang ada nggak sih di sana yang sengaja memainkan atau membenturkan TNI sama Polri? Ada. Udah sekian. Gak ada lagi Mas Bung? Saya satu lagi. Sebelum ditutup. Jadi gini, kalau saya, ini semua yang terjadi di seluruh dunia ini, itu adalah simbol bahwa sistem di dunia ini memang sudah saatnya diperbarui. Di riset dunia ya, bukan riset Indonesia juga ya. Konspirasinya kan creating the new world order gitu kan. Kalau the new world order kaitannya sama elit global gitu ya selama ini ya, tapi belum tentu itu. Jadi ingat sama Lord Rangga ya. Harus ditata nih waktunya. Tapi kan kaitannya sama yang kemarin pertemuan BRICS di Brasil, itu kan dengan tegas menyarankan agar semua produk lembaga internasional, produk Perang Dunia Kedua itu sudah tidak relevan. Termasuk PBB, World Bank, IMF itu sudah nggak relevan dengan keadaan zaman sekarang. Gimana kalau Ulta melihat? Menurutku ada benarnya juga kata kelompok BRICS itu. Karena tidak bisa lagi melakukan intimidasi kepada suatu negara atas nama humanitarian, atas nama human rights, atas nama pinjaman dana. IMF kan? IMF kan tipenya kayak gitu tuh kan. Oh iya, gue pinjamin lo duit, tapi lo harus privatisasi dulu, lo harus ngatur semua hidup kita ngatur semua gitu. Namanya juga ada. Itu indirect bullying kan jatuhnya. Betul. Jadi kita ingin berkembang, tapi kita nggak bisa diikat kakinya gitu. Jadi ada benarnya juga, makanya BRICS sekarang bikin bank baru kan. Sama mau bikin mata uang bersama mata ya. Uang meskipun bersama. itu tantangannya besar. Oh sangat besar, karena pernah ada yang nyoba dan orang itu digantung, namanya Muammar Gaddafi kan. Iya, persis. Orang banyak belum tahu Muammar Gaddafi itu digantung karena apa, dibunuh karena apa? Karena dia melawan dolar. Jadi dedolarisasi adalah isu sensitif ya. Isu yang sangat sensitif dan korbannya akan banyak nyawa gitu. Tapi ya kita lihat karena sekarang udah aliansinya kan besar. Kalau dulu Muammar Gaddafi kan rapuh aliansinya. Gitu. Betul. Jadi masuk akal kalau ada pergantian Menteri Keuangan. Gitu ya. Orangnya ke sana. Nggak main. Nggak main ya. Oke. Ulta. Terakhir lagi. Bukan, seperti biasa sebelum kita tutup. Gitu. Tamu kami adalah kasih kesempatan, tadi Ulta sempat menyampaikan teman-teman kita nih harus naik tingkat. Nah, apa sekarang akan disampaikan Ulta kepada teman-teman kita mungkin yang lebih muda dari kita? Kameranya itu Ulta, silakan. Terima kasih teman-teman. Ternyata beberapa konten yang saya buat untuk menyuarakan perdamaian dan mencintai negeri kita ini disambut oleh respon yang positif. Menurut saya kita harus naik kelas nih. Dari awalnya kita lebih fokus kepada isu-isu yang membenturkan antara kita. Sekarang coba kita lihat politik internasional di luar itu sangat berpengaruh juga kepada negara kita.
karena presiden kita saat ini kuat dan tegas, susah untuk diintervensi oleh asing, makanya akan banyak intervensi yang semacam di Agustus yang lalu dilakukan di Indonesia, atau operasi-operasi intelijen seperti tersebut akan banyak. Cara melawannya yaitu dengan kita tidak gampang untuk dihasut atau diprovokasi. Nah, gitu aja. Oke, terima kasih Lutha. Nih, teman-teman jangan mudah dihasut dan diprovokasi. Terima kasih sudah nonton. Untuk poin aja ya. Mudah-mudahan tidak banyak diprovokasi. Nah, itu dia. Terima kasih saya Lukman. Saya Apung Purwanto. Dan juga Ulta. Oke, terima kasih sekali ya untuk waktunya dan juga berbagi infonya. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang, tentu dengan isu-isu yang tidak kalah menarik ya. Oke, terima kasih dan selamat malam. To the point aja.